Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura di sini. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan sehingga kita terus berjumpa dengan video-video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Mudah-mudahan dukungan Anda yang mendukung dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Yang terpenting kita berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana proses seseorang itu dibaptis atau masuk ke dalam agama Kristen. Jadi kalau misalkan begini, dari agama lain kemudian masuk ke agama Kristen, bagaimana proses cara mereka, ritual mereka atau baptis mereka seperti apa? Nanti dalam video ini digambarkan. Dan kemudian bagaimana komentarnya pendeta tentang orang dibaptis dan dalam kekristenan itu sendiri. Dan setelah itu saya akan menginformasikan kembali dan bagaimana cara ibadah di dalam Kristen, seperti itulah. Dan setelah ada proses ibadah di dalam agama kekristenan dan bagaimana di dalam kekristenan itu sebenarnya ada yang namanya istilah perpuluhan. Artinya 10% dari penghasilan itu harus dikasihkan kepada gereja, seperti itu. Artinya setiap bulan itu para jemaatnya itu diwajibkan membayar 10% dari penghasilan orang yang Kristen tadi. Itulah perpuluhan, seperti itu. Dan kemudian bagaimana komentar pendeta ini tentang perpuluhan itu sendiri, maka seperti setelah nanti di terakhir-terakhirnya, maka saya akan kasih tahu bagaimana proses masuk di dalam agama Islam. Saya ambil contoh adalah ketika Deddy Corbuzier beberapa tahun yang lalu masuk ke dalam agama Islam, seperti itu. Artinya bagaimana orang itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, Deddy Corbuzier ini awalnya adalah seorang Kristen, kemudian memeluk agama Islam. Nah, di situ bagaimana prosesnya ketika orang itu masuk Islam, maka saat di dalam video ini ada juga seperti hal-hal yang saya katakan tadi. Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat bagaimana proses mulai dari masuk kekristenan, yaitu dibaptis. Selamat menyaksikan. Nah, inilah proses orang yang masuk ke Kristen. Ini namanya dibaptis atau baptisan, seperti itu. Nah, baptisan itu memang seperti itu ya, kepala itu dicelup-celupkan ke air. Itulah proses namanya yang disebut baptis. Jadi kalau ada orang masuk Kristen, maka ritualnya seperti ini. Ini namanya baptis, seperti itu, dicelup-celupkan ke air gitu loh. Kalau di dalam ajaran Islam kan beda ya. Kalau di dalam ajaran Islam, jadi apa ya, ini
tidak boleh memegang sembarangan perempuan seperti ini, kan seperti itu. Artinya jangan kalau bukan muhrimnya itu dilarang. Bahkan kalau di dalam kekristenan ini wanita ini malah dipegang-pegang, itu proses pembaptisan namanya. Ayo, lanjut. Nah, tadi sempat memegang dadanya karena apa? Karena di situ katanya ada Roh Kudus di dadanya. Maka pendeta ini memegang dadanya jadi agar supaya katanya Roh Kudusnya masuk gitu loh. Ayo nih lanjut. Nah, perhatikan pendeta ini juga memegang dadanya. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat ini memang agak menyentuh ke buah dadanya ya ini ya. Ini kalau di dalam Islam sangat dilarang sekali ya, apalagi sampai memegang-megang gitu ya. Itu kalau di dalam ajaran Islam sangat dilarang. Yang diperbolehkan itu di dalam Islam hanya kepada istrinya seperti itu. Kalau bukan muhrim atau muhrim sekalipun memegang-megang seperti itu, maka di dalam ajaran Islam sangat tidak diperbolehkan. Dan ini dilakukan oleh pendeta ketika proses baptis seperti itu. Naik lanjut. Nah, yuk kita lihat bagaimana komentar pendeta ini mengenai kekristenan itu sendiri. Meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama, engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperanakan oleh Roh Kudus. Oh, saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Nah, di sini pendeta ini mengatakan bahwa di dalam Bible itu sendiri tidak pernah ada ajaran ketika orang itu dibaptis itu masuk surga, tidak ada. Artinya di sini agama Kristen ini sebenarnya masuk Kristen asal percaya Yesus masuk surga itu menurut pendeta ini adalah sebuah kebohongan atau hoak. Jadi, nah di sini artinya walaupun dibaptis sekalipun itu tidak akan masuk surga, tidak ada jaminan di sini. Saya melihatnya seperti itu. Yuk naik lanjut. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditapis jadi pendeta, engkau masuk surga.
Nah, di dalam Kristenan itu sendiri menurut pendeta ini, walaupun kamu ditafid sebagai ditunjuk sebagai seorang pendeta, Anda itu tidak akan belum tentu masuk surga seperti itu. Ini menurut pendeta ini. Jadi kalau ada misalkan kebanyakan orang Kristen asal percaya Yesus aja sudah masuk surga, itu menunjukkan itu bohong. Karena pendeta ini mengatakan seorang pendeta ini kan apa ya, anggaplah levelnya itu sudah tinggi, bukan jemaat biasa ya. Di situ kan kepenuhan Roh Kudus seperti itu ya pendeta ini. Nah itu pun tidak ada jaminan untuk masuk surga menurut pendeta ini gitu loh. Ayo lanjut. Pendeta pertama yang masuk neraka adalah siapa itu? Yudas. Nah, menurut pendeta ini bahwa pendeta pertama kali yang masuk neraka itu adalah Yudas. Seperti itulah. Jadi pendeta pertama kali yang masuk neraka itu adalah Yudas. Mungkin gambarannya gini ya. Yudas itu misalkan percaya kepada Yesus gitu. Percaya kepada Yesus seperti itu. Artinya percaya kepada Yesus itu bukan berarti jaminan masuk surga. Itu di dalam ajaran kekristenan itu sendiri. Saya di sini tidak saya tidak membawa kepada ajaran Islam ya, karena kalau di dalam ajaran Islam orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas kafir, dan kekafiran itu tempatnya di neraka. Itu kalau di dalam Islam itu jelas seperti itu. Nah ini masalah keyakinan Kristen itu sendiri antara pendeta dengan pendeta lainnya. Ketika ada seorang pendeta misalkan mengatakan asal percaya Yesus pasti masuk surga. Menurut pendeta ini adalah sebuah kebohongan, karena pendeta pertama yang masuk neraka adalah Yudas seperti itu. Lanjut. Saudara-saudara, heran tidak? Engkau melihat pendeta masuk neraka. Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Itulah menurut pendeta ini, kalau pendeta masuk neraka tidak heran katanya. Karena apa? Karena di dalam neraka itu banyak pendeta seperti itu. Pendeta atau banyak di dalam neraka, pendeta aja banyak di dalam neraka. Apalagi cuman jemaatnya, kan gitu logikanya seperti itu. Jadi pendeta aja banyak di dalam neraka, apalagi jemaatnya. Pendeta aja banyak di neraka, apalagi jemaatnya. Yuk kita ulang lagi. Di dalam neraka banyak pendeta. Di dalam neraka banyak pendeta. Di dalam neraka banyak pendeta. Katanya menurut pendeta di dalam neraka banyak pendeta. Nah, itulah kalau di dalam neraka banyak pendeta, apalagi jemaatnya gitu loh. Contoh gini, dalam satu gereja misalkan gini, anggaplah satu pendeta gitu loh. Terus jemaatnya anggaplah 1000 gitu loh. Kalau pendetanya ini masuk neraka, terus yang kepenuhan Roh Kudus ini, apalagi cuman jemaatnya seperti itu. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka. Di dalam neraka ada majelis-majelis, syamas-syamas, tua-tua, ada wali kota, ada gubernur yang korupsi, saudara-saudara. Nah, di sini pendeta itu menjelaskan dari awal itu banyak pendeta yang masuk neraka gitu loh. Sebenarnya kalau pandangan saya pribadi ya, memang benar Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah. Artinya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan itu tidak pernah. Bahkan Yesus itu sendiri punya Tuhan gitu loh. Karena Yesus mengatakan sembahlah Allah kita, sembahlah Tuhan Allah kita gitu. Artinya di situ Yesus punya Tuhan gitu loh. Yesus bukan Tuhan, artinya di sini Yesus pun punya Tuhan.
Seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ini yang diajarkan Yesus gitu loh. Terus dari mana para pendeta ini kemudian menuhankan Yesus, dari mana gitu loh. Dari mana gitu loh. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus ini mengajarkan agar supaya semua manusia itu menyembah Allah seperti itu. Nah, inilah proses bagaimana Kristen di dalam tadi kan mulai dari proses masuknya Kristen bagaimana, terus bagaimana komentar pendeta ini mengenai baptisan. Tadi baptis itu tidak menjamin orang itu masuk surga seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara ibadah di dalam kekristenan. Inilah bagaimana ibadah di dalam kekristenan. Seperti inilah ibadahnya orang-orang Kristen. Nah, kalau di kampung saya ini biasanya ya orang itu misalkan gini, mau ada acara terus dia itu mengundang sebuah orkestra, kemudian joget bersama-sama. Hanya sebatas itu kalau di kampung saya. Jadi orang baru kemudian joget-joget bersama itu. Itu bukan ibadah kalau di dalam ajaran Islam gitu loh. Namun ketika saya melihat di sini eh, ajaran Kristen ini ada musiknya, terus ada di atas itu yang apa ya? Itu kayaknya panduan suara gitu loh. Kemudian di bawah ini joget-joget semua. Inilah ibadah di dalam Kristen. Yang putih ini, wow, yang putih, iya. Yang putih ini ya. Ini ibadah ini dalam Kristen. Kalau di kampung saya ini namanya dangdutan gitu loh. Dangdutan gitu loh. Acara koplo gitu loh, dangdutan. Kalau di tempat saya. Tapi kalau di dalam Kristenan ini menjadi sakral, yaitu ibadah seperti itu. Nih lihat yang putih nih, wow, wow. Yang putih ini, wow. Apakah ini dituntun Roh Kudusnya ini? Ya. Seperti itulah. Ya. Nah, tadi sudah ya dalam proses bagaimana masuknya orang itu ke dalam proses masuknya ke dalam Kristen atau baptisan, terus kemudian bagaimana komentar pendeta dan cara-cara ibadahnya seperti yang dilihatnya barusan, itu adalah cara ibadah di dalam kekristenan. Dan kemudian sekarang ini masuk pada yaitu proses perpuluhan. Artinya di sini gini ya. Artinya di dalam kekristenan itu kalau orang itu menjadi jemaat gereja, misalkan menjadi seorang Kristen, misal seperti itu ya. Maka di situ diharuskan
membayar perpuluhan. Artinya 10% dari penghasilan kita itu harus disetorkan kepada pendeta ini, seperti itu loh. Jadi artinya harus disetorkan kepada gereja di mana ia melakukan ibadah-ibadah seperti tadi. Artinya di mana dia itu ketika misalkan ibadahnya seperti yang tadi dilihat, berjoget seperti itu. Nah, orang ini nanti dimintai 10% dari penghasilannya itu harus dikasihkan kepada gereja di mana dia melakukan atau datang ke gereja itu. Seperti itu. Yuk Nick, lihat bagaimana proses perpuluhan, cara-cara kalau saya lihat ini sih perpuluhan itu cara mengambil perpuluhan dari pada jemaat-jemaatnya. Mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Nah, itulah proses tadi perpuluhan, bagaimana cara-cara pendeta ini memungut perpuluhan atau memungut 10% dari penghasilan para jemaatnya. Artinya jemaat itu dimintai 10% dari penghasilannya, seperti itu. Nah, bagaimana komentar pendeta ini tentang tadi pendeta ini mengatakan itu mengajarkan rakus, katanya pendeta ini. Yuk lihat lagi bagaimana komentar pendeta ini. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan engkau menjadi kaya, engkau percaya Tuhan engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri 18M. Kali ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dan dia keluar dari gereja itu berbicara di luar jemaat. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri, dia menulis begini. Dia mengatakan, sebagaimana biasa dari gereja-gereja lain, perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu, bukan pribadi, tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi, yang tidak mau patuh kepada kitab suci. Nah, mereka sendiri mentafsir kitab suci karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi, engkau Wile. Nah, ya di sini ya mungkin ada ketika pendeta lain mengambil dari perpuluhan itu, maka pendeta ini juga mengatakan saya orang Lewi gitu loh. Anda ini bukan Lewi tapi Lui gitu loh. Lewu seperti itulah komentar pendeta ini. Yuk Dik lanjut. Karena mereka orang Lewi, mereka berhak mengambil perpuluhan, lalu ayat itu dicomot, ayat itu dipaksakan untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu. Karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku.
satu suku di antara 12 suku, kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income antara 100, maka 10% yaitu 10 digabungkan 12 suku cuma berapa? Betul satu. Pemikiran yang rakus, pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat, mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari dunia. Nah, kalau di dalam ajaran Islam seperti misalkan ya, kalau begini ya, kalau di dalam kekristenan itu kan tiap bulan ngambilnya, tiap bulan. Tiap bulan ini 10% dari penghasilan tiap bulannya itulah perpuluhan seperti itu. Jadi tiap bulan ini harus membayar 10% dari penghasilannya. Jemaat ini harus membayar 10%, seperti itulah yang disebut dengan perpuluhan. Nah, kalau di dalam Islam itu ada seperti zakat fitrah seperti itu ya, zakat atau zakat apapun. Kalau zakat itu setahun sekali gitu loh. Itu dilakukan setahun sekali cuman 2% seperti itu. Oh, kalau nggak salah 2,5 gitu loh mungkin ya. Maaf kalau salah di sini. Itu setahun sekali dilakukan oleh orang Islam. Tetapi kalau di dalam Kristen ini apa ya? Seperti perpuluhan ini dilakukan setiap bulan. Jadi berapapun penghasilan manusia jemaat ini harus 10% ini disetorkan kepada gereja. Contohnya, misalkan orang itu penghasilannya 10 juta misalkan sebulannya, maka 10%-nya dari 1 juta itu harus disetorkan ke gereja tiap bulan. Seperti itulah yang disebut dengan perpuluhan. Nah, yuk kita lihat sekarang bagaimana proses orang ketika masuk Islam. Apakah di dalam Islam ada semacam atau sejenis perpuluhan seperti dalam ajaran Kristen? Tidak ada. Di dalam Islam tidak ada. Jadi walaupun zakat itu setahun sekali, itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Itu adalah buat fakir miskin seperti itu. Jadi dari zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi orang yang membayar zakat itu bisa saja langsung diberikan kepada orang miskin siapa yang dia temui gitu loh. Bisa saja dia itu meminta jasanya orang-orang yang disebut dengan amil zakat gitu loh. Bisa dia itu memberikan secara langsung kepada orang-orang seperti itu. Nah, seperti itulah kalau dalam proses di dalam Islam. Tetapi kalau di dalam kekristenan yang disebut dengan perpuluhan itu harus diserahkan kepada gereja. Seperti itu 10% dari tiap bulan ini. Kalau di dalam Islam kan setahun sekali gitu loh. Nah, seperti disinilah perbedaannya. Nah, sekarang melihat bagaimana proses masuk Islam gitu loh. Jadi di dalam Islam tidak ada misalkan laki-laki yang ini misalkan seorang perempuan tidak boleh dipegang-pegang kayak tadi ya, kayak ketika proses masuk Kristen gitu tidak bisa. Jadi misalkan gini ya, ada orang perempuan kemudian masuk Islam gitu. Tidak boleh kemudian orang yang proses masuknya ini memegang-megang si perempuan dengan enaknya, tidak boleh ini. Malah dia itu akan dimarahi oleh orang-orang lain gitu. Karena di dalam Islam itu adalah bukan muhrimnya, artinya tidak boleh memegang perempuan itu gitu. Tidak boleh seperti itulah. Kalau di dalam ajaran Islam ada aturannya, maka perempuan ini sangat dihormati. Jangankan dipegang-pegang kayak tadi ya, disentuh di ini aja, wow, no, jangan gitu loh. Kalau proses dalam masuk Islam sih seperti itu.
Yuk Nik lagi, yuk kita lihat bagaimana proses masuk Islamnya. Saya ambil contoh gambar ketika Mas Deddy Corbuzier masuk Islam seperti itu. Saya ambil contoh ini aja. Beberapa tahun yang lalu itu Mas Deddy masuk Islam. Bagaimana prosesnya? Ini saya ambil sekedar contoh aja seperti itu. Apakah saudara masuk Islam atas kesukarela Anda sendiri? Yang pasti tidak pernah dipaksa. Jawab bahwa beliau masuk Islam sama sekali tidak ada yang memaksa. Miftah tidak bisa memaksa saya satu video saja. Masih bisa? Beliau tidak pernah meminta. Saya tidak pernah meminta. Dan mohon dicatat beliau bukan karena apapun, tapi karena mati belajar hidayah. Ada yang mencatatkan di sini. Maafkan. Ya, pertama-tama saya nggak ketemu seorang yang baik. Tapi ya bisa maaf dan saya bangga lagi sekali dan saya udah jadi berkali-kali dan masih memang dakwahnya maaf selama hari ini karena terus dan serta lagi saya serta lagi dan yang lain dan saya sangat hari ini masih tempat kalau saya mau doanya dan saya juga masih belajar banyak jadi nanti depannya kalau ada apa ya saya mau ingatkan karena semuanya saya rasa semua manusia masih dalam proses peninggalan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih ikuti apa yang kemudian ya kalau ini mana ya kita orang saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, begitulah proses ketika orang itu masuk di dalam ajaran Islam. Nah, di dalam masuk Islam artinya ketika orang itu misalkan dari Kristen atau non-Muslim gitu ya, kemudian masuk menjadi Islam, menjadi Muslim, maka seperti itulah prosesnya. Dan pasti ditanyakan apakah ada paksaan Anda masuk Islam. Karena apa? Karena di dalam ajaran Islam itu ada istilah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, jika dia itu misalkan ada orang yang menekan atau misalkan memberi iming-iming uang yang banyak dan seterusnya, misalkan seperti itu, memaksa seperti itu agar supaya masuk Islam, maka itu tidak akan diproses
pembacaan kalimat syahadat kalau cuman karena dipaksa seseorang seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam ini adalah harus ikhlas, harus orang itu benar-benar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada yang memaksanya seperti itu. Nah, begitulah gambaran ketika proses kalimat syahadat, artinya saya sedikit menambahkan di sini ya. Ketika ada misalkan seperti Deddy ini dari Kristen kemudian menjadi seorang Muslim, maka di sini adalah semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Mas Deddy ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa-dosa seluruhnya dari awal sampai detik dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dosanya Mas Deddy diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu loh. Dan untungnya begini, segala sesuatu perbuatan baik Mas Deddy Corbuzier ini dari awal sampai dia itu melakukan tadi membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua amal baiknya itu, perbuatan baiknya itu dicatat untuk amalnya Mas Deddy. Seperti itulah. Maka di sini Mas Deddy seperti orang yang lahir bayu, yaitu yang fitrah, yang suci pada saat dia mengucapkan dari dua kalimat syahadat. Seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti itulah. Jadi inilah keindahan di dalam ajaran Islam, dan di dalam Islam tidak ada istilah perpuluhan seperti yang dilihat dari video tadi di awal, tidak ada. Kalau di dalam kekristenan seperti yang Anda lihat tadi, itu ada istilah perpuluhan. Tiap bulan itu harus membayar 10% dari pendapatan jemaat ini. Misalkan jemaat 10 juta per bulannya, maka dia itu harus membagikan kepada gereja ya 10% dari penghasilannya itu. Seperti itu. Kalau di dalam kekristenan, entah saya nggak tahu ya ini aliran Kristen mana, nggak tahu. Tapi yang jelas menurut gambaran tadi itu ada istilah perpuluhan di dalam kekristenan seperti itu. Nah, itulah tadi ringkasan proses-proses bagaimana orang itu masuk dalam agama Kristen, kemudian untuk masuk Kristen itu dibaptis, seperti dicelup-celupkan ke air seperti itu tadi, itu namanya baptisan itu. Nah, baptisan itu dicelup-celupkan ke air. Jadi kalau dia itu perempuan ya seperti yang tadi lihat, perempuan dia itu dipegang kepalanya sama pendeta, terus kemudian dipegang dadanya gitu loh. Mungkin dia ketika memegang dadanya itu menyebut Roh Kudus. Otomatis di sini kan mau tidak mau tangannya pendeta akan menyentuh gitu loh, menyentuh ke buah dada tersebut gitu loh. Ini menurut saya penglihatan saya sendiri ya, dalam hati saya ini seakan-akan gimana perkataan ya. Kok gitu ya, kok bisa nyentuh-nyentuh gitu ya. Seharusnya gak boleh nyentuh lah seperti itulah. Tapi ya mungkin itu salah satu yang harus dilakukan oleh pendeta ya seperti itu. Tetapi kalau di dalam ajaran Islam itu tidak diperbolehkan menyentuh wanita seperti itu, menyentuh seperti kayak tadi itu, apalagi menyentuh seperti itu ya, memegang tangannya dan seterusnya, itu sebenarnya kalau bukan muhrimnya itu tidak boleh sebenarnya gitu loh, megang-megang apa segala macam. Karena apa? Karena di dalam Islam itu memang seorang laki-laki itu harus menghormati perempuan seperti itu, tidak boleh megang-megang sembarangan gitu loh. Maka untuk itulah kemudian seorang muslimah ini dipakaikan kerudung, terus kemudian sampai seluruh badannya itu tertutup, takut ada yang kepegang dan menyentuh kulitnya apa segala macam seperti itu ya. Itulah keindahan di dalam Islam seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ini adalah sebuah gambaran saja ya. Buang ya sesuatu yang jelek dan ambil sesuatu yang bermanfaat. Karena ini saya menggambarkan di sini, ini saya ini
terjun di dalam lintas agama. Jadi saya ini sering melakukan dialog-dialog dengan seorang pendeta. Maka sedikit banyak saya tahu tentang bagaimana di dalam kekristenan itu, seperti itu. Sedikit banyak itu mengetahui. Dan bahkan menurut tadi seorang pendeta yang berkomentar di video tadi itu sangat-sangat sangat apa ya, menurut pandangan saya yang saya dengar ini ketika pendeta mengatakan, oh orang percaya Yesus pasti masuk surga, pasti, seperti itu. Tapi pendeta yang tadi mengatakan, oh banyak pendeta yang masuk neraka karena berbohong, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi polemik di dalam ajaran Kristen itu sendiri ya. Dan sebenarnya memang kalau pernah saya baca ya di dalam Matius 7 pasal 7 butir yang ke-21 sampai 23 itu memang sesuai dengan apa yang pendeta katakan ini gitu loh. Yang pendeta tadi katakan, yang berkomentar itu. Karena di situ intinya begini. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Artinya di sini bukan setiap orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa. Tapi ketika dia itu melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan orang yang masuk sorga itu kata Yesus bukan yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Bukan gitu loh. Bukan, misal kalau gini, terus kemudian kalau dibaca sampai ayat 23 di situ dikatakan walaupun dia itu bermukjizat, bukankah aku bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, seperti itu, dapat bernubuat demi namamu juga gitu. Maka kemudian walaupun orang yang menuhankan Yesus ini mampu bernubuat, mampu bermukjizat, mampu mengusir setan, itu tetap akan ditolak oleh Yesus itu sendiri, seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 kalau gak salah, seperti itu. Kalau gak salah dalam mengambil referensi ininya, Bibelnya ya. Soalnya apa? Soalnya di situ agak-agak saya ingat sedikit bahwa itu tertera di dalam Matius 7 pasal 7 butir yang ke-21 sampai 23. Nah, artinya di sini nanti orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan sehebat apapun dia, maka Yesus akan mengusir orang tersebut. Karena Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Itu menurut Yesus. Karena saya melihat Yesus sendiri memang tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, seperti itu. Dan Yesus malah mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itulah ajaran Yesus. Bahkan Yesus itu pernah mengajarkan begini, sembahlah Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya Tuhan Allah kita, kata Yesus. Artinya Yesus mengatakan ini Tuhan Allah kita gitu. Artinya ketika ada kalimat Tuhan Allah kita itu merujuk kepada orang yang mengatakan juga gitu. Artinya di sini Yesus punya Tuhan, seperti itu. Yesus punya Tuhan di situ gitu. Bahkan Yesus mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itulah yang Yesus ajarkan sebenarnya. Tapi entah siapa yang tiba-tiba menuhankan Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, cukup sampai di sini aja. Apabila ada kesalahan, tolong koreksi saya dan silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada sesuatu hal-hal yang baik, silakan ambil yang baik tersebut. Seperti itulah. Saya mohon maaf salah dan khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum berakhir, yuk dukung terus channel ini, karena channel Hasan Madura ini bergerak di bidang dakwah lintas agama, menjawab semua fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam.
menjawab semua fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh yang fobia terhadap Islam, menjawab semua fitnahan-fitnahan orang-orang yang benci terhadap Islam. Itulah tujuan kami membuat channel ini. Mudah-mudahan kalian yang mendukung channel ini dicatat sebagai orang yang mendukung channel dakwah, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat tanpa kekurangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.